Selamat malam keluarga Allah, mari kita awali kebaktian kita pada malam ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Keluarga Allah, waktu terus bergulir dan tanpa terasa hari ini kita memasuki awal dari masa raya Paskah, Rabu Abu. Rabu Abu adalah penanda dimulainya masa raya Paskah. Di dalamnya kefanaan dan keberdosaan diri kita direfleksikan. Kita pun dipanggil untuk bertobat dan diingatkan agar senantiasa hidup dalam kesalehan. Kesalehan bisa palsu, maka kita perlu terus menyelidiki diri dan berupaya menghidupi kesalehan sejati. Dan ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Bimbingan Tuhan perlu mengiringi. Maka berilah diri dituntun Sang Ilahi agar kehendaknya yang terus dihidupi. Rabu Abu juga merupakan kesempatan mengakui kerapuhan diri. Sebab sesungguhnya kita dicipta dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kembali menjadi debu, tidak berdaya, rapuh dan hina, kematian menanti aku. Kasih Tuhan sungguh tak terduga, merengkuh yang hina ini. Di salib Golgota aku ditebus oleh darahnya yang kudus. Kini aku datang padamu, mengakui dosa-dosaku, sadar penuh aku tak layak, memohon ampun padamu. Namun kasih Tuhan sungguh tak terduga, merengkuh yang hina ini. Di salib Golgota aku ditebus oleh darahnya
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau melibatkan kami di awal rangkaian masa raya Paskah. Kami ingin mulai dengan memeriksa diri kami. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh mengenal diri semakin baik dalam terang firman-Mu, supaya dengan demikian kami dapat memperbarui diri dan berjalan sesuai kehendak. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami melaksanakannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan di dalam Yoel pasal 2 ayat 12-14 menyatakan demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Keluarga Allah, merespon ajakan pertobatan ini, mari datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Kasihani aku, ya Tuhan. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih
biarlah tulang rembuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, barui dengan roh yang teguh, dan janganlah kau mengambil rohmu, Roh Kudus yang kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadaku. Lepaskanku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatanku. Maka lidahku kan bersorak-sorai, memberitakan keadilan-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dapat mengerti dengan benar, dan sungguh-sungguh dapat menghayati itu dalam hati kami dan mengerjakannya dalam hidup kami hari demi hari. Pakailah hamba-Mu sebagai Allah dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Saya akan membacakan bagi kita Matius pasal 6 ayat pertama sampai 6 dan dilanjutkan dengan ayat 16 sampai ayat 21. Inilah Injil Tuhan kita Yesus menurut Matius 6 ayat pertama sampai 6 dan 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu.
Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian Injil Tuhan kita Yesus yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga Allah, bacaan kita pada hari ini mengungkapkan ajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana seharusnya para murid menjalankan kehidupan, menjalankan aktivitas keagamaan. Tuhan Yesus menekankan pentingnya sikap hati dan motivasi kita atau para murid dalam melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas keagamaan itu. Dalam ketiga bagian kecilnya, Yesus menekankan agar para murid melakukan aktivitas keagamaan itu bukan sebagai alat untuk memamerkan kesalehan, supaya orang tahu bahwa aku ini saleh. Melainkan karena aktivitas keagamaan itu adalah baik dan perlu dilakukan dan lebih-lebih memuliakan Allah. Pemberian sedekah misalnya. Pemberian sedekah bukan pemberian sukarela, melainkan kewajiban keagamaan. Sedekah dilakukan agar sang penerima itu dapat hidup dengan pantas layaknya manusia. Itu berarti jumlah yang diberikan dalam bersedekah bukan asal-asalnya, asal ada, pokoknya sudah memberi, bukan. Melainkan harus mencukupkan kebutuhan hidup sesama yang menjadi alamat dari sedekah itu. Untuk mencapai maksud yang demikian, maka yang memberi sedekah harus mengenal dengan baik siapa yang ia sedekahi. Sehingga oleh itu diharapkan ia dapat mengenali, ia dapat mengetahui apa kebutuhan dari dia atau mereka yang disedekahi itu. Di dalam beri sedekah itu kita diharapkan melakukannya secara tulus. Bukan untuk mendapatkan pujian. Inilah artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Dengan tersembunyi. Ketersembunyian di sini jangan difahami secara hurufiah. Sebab terang kita sebagai umat Allah, sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Yesus justru harus bercahaya di depan semua orang. Harus. Itu perintah Tuhan Yesus. Perbuatan baik para murid, perbuatan baik saudara dan saya harus dapat dilihat oleh sesama sehingga Bapa yang di sorga dimuliakan. Jadi ketersembunyian ini lebih tepat kita pahami sebagai ungkapan lain dari nasihat. Jangan memberi untuk mendapat pujian. Sebab pujian hanya pantas diberikan kepada sang sumber sedekah, yaitu Bapa yang di sorga. Setiap orang yang beri sedekah untuk mendapatkan pujian dari sesamanya akan kehilangan upah dari Allah. Keluarga Allah yang diberkati, ajaran Yesus, pernyataan Tuhan tentang upah ini memang sangat mengejutkan. Mengapa?
Karena ada banyak orang yang berpandangan bahwa tidak ada tempat upah bagi atau dalam iman Kristiani. Tidak ada upah. Lakukanlah segala sesuatu bukan demi upah, melainkan demi hal yang baik itu sendiri. Itu yang biasa kita dengarkan. Dan prinsip ini memang baik dan tidak perlu dilawan. Tetapi di sini harus ditegaskan bahwa Tuhan Yesus memberikan tempat yang pantas bagi upah tersebut. Memang tersedia upah bagi setiap murid Yesus. Memang tersedia upah bagi setiap murid Yesus. Namun, seluruh aksi para murid Yesus, seluruh aktivitas keagamaan kita, aktivitas keagamaan saudara dan saya, hendaknya tidak diarahkan pada upah yang telah tersedia itu. Keluarga Allah, penekanan pada upah ini perlu kita pahami dalam pandangan teologi yang menyeluruh dari sang pengarang Injil Matius. Penulis Injil Matius memang lebih menekankan perilaku yang baik dan benar atau ortopraksis daripada ajaran yang baik dan benar atau ortodoksi. Matius, penulis Injil ini, lebih menekankan aksi daripada keyakinan-keyakinan yang diucapkan atau diperlihatkan atau disampaikan secara verbal. Artinya, bila harus memilih, walau sebaiknya tidak perlu memilih, bila harus memilih antara menyatakan iman secara verbal dengan kata-kata aku percaya kepada Allah, dibanding dengan aksi, maka penulis Injil Matius akan memilih aksi. Ingat ungkapan-ungkapan terkenal dari Matius. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan pertama-tama soal pengakuan, seruan verbal. Walaupun itu penting. Melainkan adalah aksi. Aksi, sikap hidup yang benar. Ortopraksis daripada ortodoksi. Upah di sini bukan pertama-tama berkaitan dengan hal-hal material, melainkan kepuasan batin. Ya. Kalau pelayanan kita diterima oleh orang, kita dapat upah. Ya. Saya sering merasa terharu, bersyukur pada Tuhan ketika saya berkhotbah di beberapa gereja. Ya. Lalu ada orang datang tiba-tiba, ada yang muda, ada yang udah sepuh. Aduh Pak Pendeta, terima kasih pelayanan YKB. Tiap hari saya mendengar jendela hati. Tiap hari saya mendengarkan wasiat kekal. Itu upah bagi semua yang berkarya. Yang mengabarkan Injil melalui media ini. Memang materi tidak didapat. Tetapi ucapan terima kasih ketika buah pelayanan itu menjadi berkat bagi mereka. Itu adalah kepuasan batin. Upah di sini bukan materi tetapi penambahan tanggung jawab. Ketika kita terus-menerus mengerjakan pekerjaan kita, ada buahnya yang baik, maka kepada setiap orang akan ditambahkan tanggung jawab. Dalam bersedekah, motivasi lebih penting dibanding dengan jumlah sedekah. Maka janganlah bersedekah sebagai kewajiban keagamaan atau karena gengsi. Tapi bersedekahlah karena itu memang baik dan memuliakan Tuhan, sumber segala sedekah. Demikian juga halnya keluarga Allah dengan berdoa. Tuhan Yesus mengingatkan para murid akan kemunafikan yang biasa atau bisa muncul di dalam berdoa. Berdoa adalah sesuatu yang sangat penting. Kita mengatakan nafas orang Kristen. Tapi Tuhan mengingatkan kita akan kemunafikan yang bisa muncul dalam berdoa, yaitu berdoa untuk diketahui orang banyak atau berdoa dengan kata-kata yang panjang-panjang, yang indah-indah agar orang lain berdecak kagum. Wush, doanya bagus. Bukan berarti doa boleh sembarangan asal ngomong, bukan.
Tapi berdoa bukan untuk memamerkan kata-kata yang indah. Dengan gambaran ini Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa doa bukan sesuatu yang perlu dipertontonkan kepada khalayak. Doa lebih adalah komunikasi personal, komunikasi pribadi kita dengan Allah. Sebagai komunikasi pribadi, maka doa harus dilakukan di tempat yang sangat pribadi dan tersembunyi. Itulah artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan, namun jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu. Ini kamar pribadi maksudnya. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Selain kemunafikan yang kasat mata seperti ini, Tuhan Yesus juga hendak menegaskan bahwa doa itu bukan sekadar kata-kata. Melainkan apa? Tekad untuk melakukan apa yang didoakan. Setiap orang yang memohon sesuatu di dalam doa, ia harus siap-siap melakukan atau mengusahakan yang ia doakan itu. Kalau saya berdoa, Tuhan, pakailah hambamu ini supaya firman Tuhan yang hamba beritakan sungguh-sungguh dimengerti oleh umat, maka saya harus bekerja keras untuk menyiapkan khotbah dengan baik. Melakukan yang didoakan. Tuhan, biarlah nyanyian kami ini menjadi didengarkan indah oleh banyak orang, menjadi berkat, maka berlatih dengan baik untuk bernyanyi. Tuhan, berikanlah aku hasil dari pekerjaan ini dengan baik, dengan besar, maka bekerjalah dengan keras dan cerdas, melakukan setiap yang didoakan. Sebab doa tidak menggantikan kerja. Saya ulangi, doa tidak menggantikan kerja. Doa membuat yang kita kerjakan. Doa membuat yang kita usahakan menjadi sempurna. Mau bikin persiapan khotbah dengan sehebat-hebatnya, kalau tidak berdoa, nggak diberkati Tuhan, omong kosong. Mau latihan bernyanyi luar biasa, kalau Tuhan tidak memberkati, hasilnya tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Mau bekerja dengan banting tulang, kalau Tuhan tidak memberkati, tidak akan menghasilkan hal yang terbaik. Bekerja keras dan cerdas dan berdoalah. Doa tidak menggantikan kerja. Doa membuat yang kita kerjakan, membuat yang kita usahakan menjadi sempurna. Itulah sebabnya Yesus menyebut orang yang tidak melakukan yang didoakannya itu sebagai orang munafik. Dan Tuhan Yesus memperingatkan saudara dan saya untuk tidak menjadi seorang munafik. Hal yang sama Tuhan tegaskan juga dalam kaitan dengan berpuasa. Sebentar lagi kita akan, sebagian gereja akan melakukan aksi puasa. Ya, dalam masa-masa raya Paskah. Masa-masa prapaskah. Tuhan Yesus kembali memperlihatkan kemunafikan dalam menjalankan aktivitas keagamaan yang ditandai oleh keinginan untuk dilihat oleh orang lain. Dilihat oleh orang lain. Bagi Yesus, puasa yang dilakukan dengan sukarela itu adalah baik. Namun perlu sikap hati-hati dalam melaksanakan puasa itu, sehingga tidak berubah menjadi pameran kesalehan. Supaya orang tahu gue lagi puasa. Sebab puasa sama seperti doa adalah komunikasi antara orang percaya dengan sang pemilik hidup, sang pemilik kehidupan, yaitu Tuhan. Maksudnya, puasa adalah ungkapan penyesalan atau pertobatan yang hanya perlu ditujukan kepada Tuhan. Puasa yang hanya diketahui oleh Tuhan inilah yang akan mendapatkan upah. Keluarga Allah yang diberkati, bagaimana kita menjalankan aktivitas keagamaan kita? Bagaimana kita melakoni ibadah-ibadah kita?
Apa yang memotivasi kita dalam bernyanyi di gereja, berdoa, memberikan sedekah, memberikan persembahan? Apa motivasi kita ketika kita berpuasa? Yang sekali lagi, sebentar lagi, sebagian gereja akan melakukan aksi puasa. Apa motivasi kita ketika kita menolong sesama? Rabu Abu ini adalah kesempatan memeriksa diri. Adakah kepalsuan? Adakah kemunafikan dalam praktik ritual keagamaan kita? Apakah ritual keagamaan kita lakukan sekadarnya saja? Sekadar menunaikan kewajiban. Kesalehan sejati diukur bukan pertama-tama pada yang tampak di luar, melainkan yang ada di dalam hati kita. Kesalehan sejati diukur dari sikap hati dan motivasi yang luhur dalam menjalankannya, yang tidak bercampur dengan kepentingan egoistik. Saat teduh bagi kita. Kita akan memasuki ritus pengolesan abu. Keluarga Allah, tak seorang pun luput dari dosa. Maka dengan kerendahan hati marilah kita mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Mari kita berdoa. Ya Yesus, anak domba Allah, dalam kefanaan kami mengaku telah melanggar firman-Mu. Pikiran kami kadang dikuasai nafsu diri. Perkataan kami kadang melukai. Tindakan kami kurang mencerminkan kasih-Mu. Maka dalam kerendahan hati kami mohon, ampunilah kami, ya anak domba Allah. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau menghendaki kesalehan sejati, tetapi kami terkadang memilih hidup dalam kepalsuan diri. Sedekah, doa dan puasa kami lakukan, dan dalamnya pamrih terselipkan. Tunjukkanlah kami jalan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam kerendahan hati kami mohon, ampunilah kami, anak domba Allah. Inilah doa penyesalan kami, ya Allah. Dekaplah kami dalam cinta-Mu. Sambutlah kami dalam ampunan-Mu, sehingga hidup kami terarah kepadamu. Demi Kristus Yesus, Sang Anak Domba yang kudus. Amin. Bagi setiap orang yang bersedia menyatakan pertobatan, terimalah abu di dahi. Abu ini adalah simbol kefanaan dan keterbatasan diri. Mari. Sebab Engkau adalah dari debu dan kembali menjadi debu. Amin. Sebab Engkau adalah debu dari debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Sebab Engkau adalah dari debu dan akan kembali menjadi debu.
Amin. Engkau adalah dari debu, akan menjadi kembali menjadi debu. Amin. Dari debu, kembali menjadi debu. Amin. Bagi saudara-saudara yang berkebaktian di rumah, boleh silakan saling mengolesi debu, bisa juga dilakukan oleh kepala keluarga. Silakan melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami dari debu dan akan kembali menjadi debu. Biarlah oleh itu kami selalu sadar betapa Engkau agung dan kami ini hina. Supaya oleh itu kami sadar diri dan berjalan terus dengan menghormati, mensyukuri kemurahan-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang masih terus berjuang untuk kembali pada jalan yang benar. Yang terus berusaha keras namun berkali-kali gagal untuk kembali pada jalan yang Tuhan inginkan. Tolong mereka ya Tuhan. Kirimkan kepada mereka seseorang yang boleh menopang, yang boleh menolong mereka agar mereka dapat terus berjuang hingga kembali pada jalan yang benar. Dan jangan biarkan mereka kembali jatuh pada hal-hal yang menghancurkan diri. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, kiranya abu yang dioleskan di dahi kita ini menjadi pengingat bagi diri kita masing-masing. Untuk senantiasa menghidupi kesalehan sejati sambil terus bersyukur atas kasih-Nya yang sangat besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala,
Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh bagi kita. Ya, terima kasih